Ya sesungguhnya pemirsa, hanya hakimlah yang tahu sebenarnya apa yang mereka bisa simpulkan dalam kedatangan kunjungan hari ini ke rumah dinas Verdi Sambo, bahkan juga rumah pribadi Verdi Sambo. Tapi menarik, kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Kedatangan hari ini, meski ini merupakan permintaan dari kuasa hukum Sambo dan juga Putri Chandrawati, nantinya akan menguatkan unsur pembunuhan berencana yang dilakukan Sambo terhadap Joshua, ataukah justru melemahkan? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir kuasa hukum dari keluarga Joshua, Bang Martin. Selamat malam. Selamat malam. Ya, bertemu lagi kita di studio TV One ya Bang Martin ya. Saat ini saya juga telah tersambung dengan Prof. Gayus Lumbun di sini sebagai pakar hukum kita. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Memes, Bang Martin. Selamat malam. Saya Caca, Prof. Mungkin Selamat kenalan malam, dulu, Prof. Prof. Iya, nggak Maaf, apa-apa. maaf, It's okay, Prof. Baik, sebelum saya ke Bang Martin, mungkin saya ke Prof terlebih dahulu. Ini kan menjadi tanda tanya, tiba-tiba di tengah ada persidangan yang digelar, kita mendengarkan keterangan saksi ahli. Sekarang tiba-tiba hakim memutuskan untuk datang ke TKP, rumah dinas, bahkan juga rumah pribadi. Dan ini dikatakan permintaan dari kuasa hukum. Memang secara hukum ini diperbolehkan dan apa sih tujuannya, Prof? Ya, saya pikir ini untuk menjadikan keyakinan hakim tentang lokus delicti ini kan bisa dilihat langsung. Berapa luasnya, kalau orang berbicara kira-kira terdengar apa tidak. Apalagi tembakan senjata api apakah bisa didengar apa tidak, ini hanya menguatkan saja, menambah, tetapi memang disepakati tidak ada pembuktian di sana. Saya pikir ini bagus-bagus saja, walaupun jarang ya perkara pidana ada mendatangi TKP, kecuali perdata memang sering sekali. Tapi ini tidak janggal, tapi ini tepat sekali karena lebih membuat hakim yakin. Kemudian semestinya ke luar rumah itu seperti apa, kan RT-nya juga ada di situ, RT juga anggota Polri, saya tidak salah, juga akan bisa memberikan keterangan yang disampaikan oleh di dakwaan. Kemudian hakim akan melihat secara langsung seperti apa bentuk ruangannya, berapa besar antar kamar dan yang lain kalau ada beberapa orang di sana. Itu hanya menambah keyakinan hakim. Baik, sekarang saya ke Bang Martin. Bang Martin, kuasa hukum itu pasti sudah cerdik, ya dibayar ya untuk membela kliennya. Dimintanya atau permintaan untuk datang hari ini kan permintaan kuasa hukum Sambo. Nggak mungkin ini nanti merugikan dari Sambo dan juga Putri Chandrawati. Bagaimana tanggapannya? Yang pertama saya coba clearkan dulu bahwa tidak semuanya orang membela klien dengan bayarannya. Sebagai contoh kami lah. Oh ya betul. Kami nggak dibayar bela klien salah kami. saya. Oke, silakan lanjutkan. Tapi kami menerapkan subsidi silang, ada yang bayar, nah ini untuk membiayai perkara yang seperti ini. Nah, kembali lagi ke konteksnya bahwa tadi apabila yang mengundang penasihat hukum terdakwa, maka bisa dipastikan hasil atau outputnya itu menguntungkan terdakwa. Nggak juga. Kita beberapa kali ya menghadirkan saksi ahli, kalau kita sesuaikan dengan analogi saksi ahli ataupun ahli, justru kadang-kadang ketika ditanya pendapat keahliannya, itu bisa berbalik menyerang terdakwa loh. Kalau yang menghadirkan adalah terdakwa. Kenapa? Karena dia menyampaikan berdasarkan keahliannya. Nah, kalau kita kontekstualisasi dengan apa yang terjadi hari ini, walaupun tidak diatur di KUHAP, ya, pemeriksaan ini justru sangat memungkinkan akan merugikan Verdi Sambo. Walaupun saya setuju begini loh, Verdi Sambo dan kawan-kawan ini kan terancam hukuman pidana maksimal hukuman mati. Ya. Diam pun kemungkinan besar mereka kena 340. Apalagi mereka, diam pun mereka kena, ya. Jadi lebih baik dia bertindak. Kalau bertindak masih ada peluang tidak kena. Nah, oleh karena itu, ya menurut saya langkah yang dilakukan Armahani sudah sangat cermat ya untuk mengundang hakim. Dan ini nanti ke depan akan memudahkan juga pencari keadilan yang lain dalam pemeriksaan perkaranya di persidangan. Nah, ada dua hal yang saya lihat yang mau dicoba dicerahkan oleh penasihat hukum Verdi Sambo ya. Nanti mereka bisa bantah terserah, tapi menurut pandangan saya ada dua hal. Yang pertama adalah mereka mau menjelaskan lokasi tersebut dipersesuaikan dengan keterangannya Putri Chandrawati bahwa dia tidak terlibat, bahwa dia pasif, bahwa dia benar tidak melihat Joshua meninggal pada saat di tanggal 8 Juli pasca penembakan, walaupun itu sebenarnya menurut saya kurang relevan. Dan yang kedua,
mereka mau membuktikan bahwa rute Verdi Sambo pergi bermain badminton itu adalah searah dari Jalan Saguling ke Duren 3. Ya. Dan ditambah bahwa Verdi Sambo itu sebenarnya tidak niat berhenti dan tidak niat masuk ke dalam rumah, namun masuknya Verdi Sambo itu akibat melihat Joshua dan berdasarkan pengakuan penasihat hukum itulah yang men-trigger terjadinya pembunuhan. Nah, namun sayangnya Mbak Caca terhadap poin yang kedua tadi, rute ke karena kan kata main badmintonnya ke arah Depok. Yeah. Itu ada 2 rute. Ada rute singkat yang ke arah Kalibata Pancoran itu kalau kita lewat jalan keluar tersebut tinggal belok ke kanan lurus ke Depok. Nah, namun kan yang dimaksud rutenya ini rute yang lain yang menurut saya rutenya lebih ribet. Ya, jadi menurut saya kalau dikaitkan dengan rute ke arah tempat lapangan badminton tersebut itu kurang make sense. Nah, yang kedua tadi mengenai Joshua dilihat sehingga men-trigger Verdi Sambo turun. Nah, kalau saya lihat ya pagarnya itu tinggi. Di atas pagar itu ada ilalang kurang lebih 70 cm. Jadi kalau saya tinggi saya 188 cm dan saya yakin Verdi Sambo tidak lebih tinggi dari saya. Ketika di dalam mobil saya pastikan dia tidak akan bisa melihat ada Joshua di pojok di seberang dari pagar jalan rumah Duren 3. Demikian. Oke. Iya, Prof, apa yang dikatakan oleh Bang Martin di sini memang menarik kita bahas. Sebenarnya apakah benar juga kedatangan hari ini hakim ke 2 rumah Verdi Sambo untuk benar-benar menjelaskan secara logika hukum dari sang hakim unsur pembunuhan berencana ini ada atau tidak? Karena memang mengenai kenapa Sambo dari rumah pribadi harus ke Duren 3 padahal jalannya lebih jauh tapi karena katanya lebih dekat. Ini seperti apa, Prof? Ya, tentu kita tidak bisa menjudge bahwa dia melakukan skenario apa, tentu itu yang lebih tahu ya tentunya apa yang ada di dakwaan. Tetapi boleh-boleh saja kita mencoba untuk menafsirkan. Tapi bagi saya yang penting kalau ini kunjungan ini tidak diatur secara spesifik, tetapi ada di KUHP ya, di pasal 84 ayat 1 itu memang menyebutkan bahwa pengadilan negeri mempunyai kewenangan untuk mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya dan dalam hal ini tempat tindak pidananya masuk dan disebut sebagai locus delicti. Itu bunyinya. Artinya apa? Kunjungan ini bagian dari proses persidangan yang diperlukan oleh hakim untuk menambah keyakinan. Itu saja kalau pandangan saya. Bahwa apa yang ditafsirkan tadi ya mungkin saja dirancang untuk menguntungkan tapi malah merugikan ya, bisa juga seperti itu. Tetapi saya menyorotinya bahwa hakim telah melakukan satu proses fair trial ya, memberi kesempatan kepada semua pihak agar memenuhi permintaan, dia ikuti apa saja yang diminta. Jaksa semula tidak diundang, ketika minta pun diizinkan 6 orang. Jadi bagi saya hakim telah mencoba melangkah hal yang bisa dipenuhi. Memang tidak mungkin semua pihak bisa senang, tetapi paling tidak sudah berusaha melakukan fair trial atau proses peradilan yang adil bagi semua pihak. Oke, baik. Nanti sesaat lagi kita akan melihat bahwa keinginan dari kuasa hukum menghadirkan atau meminta hakim datang ke 2 rumah dari Verdi Sambo ini adalah keinginan untuk menjelaskan sebenarnya posisi Putri Chandrawati dalam unsur perencanaan dan juga pembunuhan ini seperti apa. Karena kuasa hukum memang menegaskan bahwa Putri tidak mendengar ketika Ricky Rizal, Eliezer dan Verdi Sambo merencanakan atau membicarakan soal membunuh atau menghabisi Joshua. Bahkan juga ketika dieksekusi katanya Putri jauh lokasinya sehingga tidak bisa mendengar. Ini seperti apa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.